Jaga Mas ya. Bisa komunikasi. Ya. Ya. Bisa diam. Bisa diam. Mau kemana kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolat kepada sayyidina Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hingga mendapatkan pertolongan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk semua para saudaraku dimanapun, bahwasanya pada malam hari ini saya sudah pindah dari lokasi yang pertama dan kita nanti bisa melihat suasana keadaan area sekitar, dan kita saat ini tidak pada satu titik yang kita tuju dikarenakan keadaan jalan yang tidak memungkinkan kalau kita mau menembus karena sangat terjal, banyak lubang-lubang hingga mobil pun sering nyangkut di setiap perjalanan yang kita lewati. Dan saya singkat bahwasanya pada malam hari ini saya akan langsung berbicara kepada narasumber juga dengan masnya petugas yang memang pernah bekerja di perkebunan sawit ini, dan saya langsung tanyakan kepada Mas Ijalnya. Mas Ijal, ini yang menjadikan suatu cerita ataupun sejarahnya seperti apa? Apa ada suatu cerita yang pernah diceritakan oleh masyarakat yang di sekitar, khususnya para petani yang pernah mengalami suatu keganjilan yang ada di tempat ini? Silakan, tafadhol. Ya, kalau di sini menurut sejarah yang dulu, pertama pembukaan di sini namanya katanya Pak Senen. Pak Senen. Tapi ya kita kan nggak tahu sih namanya. Kita masih muda, jadi kita kan nggak tahu yang dulu-dulu itu bagaimana. Ya itu kan cuman menurut cerita. Terus kalau masalah cerita yang
aneh-aneh di gunung ini ya cuman ada sih kejadian satu orang metik sawit, terus katanya metik sawit egreknya itu patah terus nancep di perut, keluar dalemannya. Mati langsung meninggal di lokasi Ya entah sempat dibawa entah gimana, katanya yang penting pernah ada kejadian seperti itu di sini. Kalau dilihat secara kejadian otomatis pasti nggak tertolong. Iya. Karena posisi dari tempat ke rumah sakit dan sebagainya kan dalam banget Jauh. masalahnya. Ya. Sedangkan apalagi posisi perut udah robek sampai ususnya udah keluar kan, itu sangat-sangat nggak akan bisa tertolong. Tapi kembali dengan bahasa tadi namanya Gunung Senen. Nah, karena yang mendirikan ataupun yang dulu pernah masuk pertama di kawasan tersebut namanya Pak Senen. Dijulukin Pak Senen, tapi nggak tahu namanya siapa. Ya, gitu. Itu narasumber dari panjenengan. Iya. Nah, yang kedua kali mungkin banyak para petani-petani yang pernah kerja di kebun sawit ini mengalami keganjilan karena kita kan ngobrol dengan satu narasumber. Mungkin dengan kita ngobrol dengan narasumber yang lain, dengan tokoh masyarakat yang lain mungkin bisa menceritakan. Tapi ini sudah mewakili tentang masalah apa-apa yang pernah terjadi di tempat ini. Dan yang kedua kali saya mungkin akan jelaskan di sebuah area ini sangat aktif untuk energinya dengan sesuatu eksistensinya dari jin-jin yang di sini. Kalau dilihat ini ada jin fasik yang memang dia bisa melakukan dengan posisi apa yang pernah dilakukan oleh manusia. Maksudnya jin fasik seperti ini. Jin fasik ini punya kemampuan di mana dia bisa menggerakkan suatu benda. Itu yang pertama. Dan kehidupan dia di dalam dunia mereka, dia sering mengikuti aktivitas manusia, apa yang dilakukan oleh manusia. Maka kadang-kadang di dalam rumah biasanya ada namanya keran hidup sendiri, lampu buat mainan, kadang ada bahasa nyapu di atas atap itu. Dan posisinya saya juga nggak akan lama untuk mau suatu tabir, kita akan mengambil intinya yang disebut dengan wujud ataupun makhluk jin itu tadi. Pak Senen aslinya bukan Pak Senennya. Ini adalah suatu jin yang manipulasi ataupun dia yang posisinya merubah bentuk wujud dari perwujudan sosok manusia itu. Dalam hakikat manusia, tak ada manusia yang mati lalu ruhnya gentayangan. Dia tetap kembali kepada ruhnya, ke alam ruh. Korin yaitu kembali kepada alam korin. Cuma korin di dalam tubuh manusia itu ada dua, antara kafir dan muslim. Sedangkan yang muslim membisikkan kepada sesuatu yang baik, sedangkan yang kafir adalah membisikkan kepada sesuatu yang buruk. Jadi kita harus bisa mentalaah, jangan sampai kita menyimpulkan ini ataupun setiap kita mendengar sesuatu ditelan mentah-mentah. Semua harus dicerna dulu, disaring dulu, baru kita sharingkan. Tapi kalau memang ada bahasa ucapan percakapan yang kita sampaikan ke mungkin bagi netizen atau para penguji spiritual mencari kesalahan, itu nggak jadi masalah, sunah-sunah saja. Antara pro dan tidak itu sudah berjalan kehidupan manusia. Tapi bagi untuk seluruh para saudara yang punya pemikiran yang positif, dengan hati yang jernih ataupun yang bening, yang suci, yang bersih, tanpa ada hasad penyakit dalam hati, ambillah poin-poin yang baik, sedangkan yang buruk dibuang sejauh-jauhnya. Dan sebaliknya, apapun yang dilakukan oleh Ki Ageng Mahar sendiri, itulah dari apa yang beliau lihat. Karena semua karakter ataupun suatu pembawaan dari apa yang dia bawa, manusia itu mempunyai sesuatu cara yang berbeda-beda. Seperti hanya para alim ulama, para kiai, beliau berdakwah tujuannya adalah syiar, menyiarkan agama. Tapi dari dia menyiarkan agama, kemampuannya berbeda-beda. Tidak semua ulama harus seperti ini. Semua mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Intinya kembali kepada kita harus bisa mengambil titik yang baik, di mana kekurangan beliau, kekurangan kita padukan, maka akan terasa indah. Tapi kalau kita merasa sok benar ataupun sok begini sok begitu, ini akan menjadikan suatu kehancuran dalam diri kita. Dan saya akan sambung dengan Mas Prasetyo ataupun Ki Ageng Mahar sendiri untuk menceritakan sedikit aktivitas jin yang berada di area belakang. Mungkin ada sekitar 10 meter sampai ke kanan ke kiri. Dan
sosok perempuan kuntilanak. Tadi posisi perjalanan pun sudah mengeluarkan aktivitas dia, yaitu dengan suara ketawa. Dan karena kamera mati, otomatis tidak bisa merekam suara eksistensi dari sosok kuntilanak tersebut. Silakan Ki, kalau mau membahas tentang sosok yang ada di sini. Terima kasih. Malam ini kita berada masih di satu lokasi yang sama, masih di seputaran Bekri. Ini kita ada di dalam tengah-tengah sawit, kebun sawit yang ribuan hektar. Sekarang kita posisi ada di Gunung Senen. Ini info yang kita dapat dari masyarakat sekitar, bahkan tadi Bang Rizal ini yang sebagai pengawas atau pekerja yang ada di sini, beliau menyampaikan di sini adalah gunung. Jadi di sebelah kanan saya ini ada, sebenarnya bukan gunung, tapi dia agak sedikit tanah yang tinggi, nggak begitu tinggi, mungkin kayak perbukitan, tapi sering disebut Gunung Senen. Yang menurut cerita, Gunung Senen ini adalah dulu ada seseorang yang membuka alas atau hutan yang ada di sini sebelum berdirinya pabrik sawit ini. Jadi beliau yang membuka alas ini info yang kita dapat dari masyarakat. Jadi saya sudah mencoba untuk komunikasi sama beliau yang disebut Pak Senen. Nggak tahu saya juga bagaimana beliau menyampaikan kalau masyarakat menyampaikan disebut dengan Gunung Senen karena nama yang disebut adalah Pak Senen. Tapi saat tadi saya komunikasi, sebenarnya namanya bukan Pak Senen. Yeah. Jadi tadi dia sebut sama saya, beliau menyampaikan namanya bukan Pak Senen, tapi dia menyampaikan Pak Udin. Ini yang dia menyampaikan ke saya namanya Pak Udin, tapi entah benar atau tidak, yang jelas itu yang saya dapat informasi. Kemudian sosok beliau kecil orangnya, nggak begitu tinggi, badannya kurus, agak keker, dan dia punya jenggot panjang, jenggotnya warnanya putih semua gitu. Ada yang babat alas yang ada di sini. Nanti kita akan coba mediumisasi. Saya tadi udah minta izin Gus. Beliau mau memberikan sedikit informasi kepada kita yang ada di sini. Jadi nanti kita akan mediumisasi ke mediator. Kita sedikit tanya-tanya bagaimana sejarah beliau, kapan beliau ada di sini, dan apa yang beliau perbuat di sini. Seandainya pun nantinya ada satu kekurangan atau kesalahan, ya wallahu alam. Yang jelas kita mencoba untuk menarik korinya. Saya tadi sudah komunikasi, beliau mau mengizinkan untuk bisa diajak komunikasi. Gitu Gus. Jadi kalau untuk yang lainnya luar biasa sekali di sini. Saat ini kita tenang betul, tidak ada angin sama sekali. Kalau untuk makhluk-makhluk yang gaib, jin dan segala macamnya luar biasa. Tapi paling banyak di sini adalah kuntilanaknya, ini paling banyak di sini. Luar biasa. Nggak tahu mungkin tasaran Gus atau apa, yang jelas di sini banyak sekali wanita-wanita. Yang laki-laki yang mau cari wanita banyak di sini. Iya. Yang belum punya pasangan. Iya, banyak sekali. Kuntilanak termasuk juga. Gitu. Ini banyak sekali kuntilanak. Ya sosoknya wanita lah. Tapi kita akan coba mediumisasi yang disebut di sini sebelah kanan ini, dia gunungnya sebelah kanan, nanti bisa disorot kamera jadi biar tahu. Jadi di sini ada kayak pegunungan, jadi kayak ada perbukitan. Nah di sini disebut Gunung Senen. Jadi ini sebelum dulu adanya sawit, di sini adalah hutan. Ini adalah hutan ya. Beliau inilah yang membuka alasnya atau babat alas di sini. Gitu ya Gus ya. Jadi kita coba mediumisasi, kita tanyakan kepada Pak Senen atau yang tadi beliau menyampaikan Pak Udin. Tapi nggak tahu asalnya dia dari mana. Tapi yang setahu saya dia bukan orang sini, gitu loh. Dia bukan orang sini. Kayaknya dari sekitaran Jawa lah, Jawa Barat apa atau Banten kalau nggak salah ya. Sana lah, Majalengka, pokoknya Sunda dia. Namanya Pak Udin, itu yang disampaikan ke saya. Tadi ciri-cirinya begitu orangnya. Karena beliau sedikit pakaiannya nggak pernah putus, kudeng ada telinganya itu. Dan nanti insya Allah kita gambar. Karena dari apa pakaian itu melambangkan ciri khas beliau asal dari mana gitu. Oke, ada orang yang bisa dijadikan media untuk proses mediumisasi pertama di tempat ini. Silakan masuk. Kita langsung ke korinya beliau aja ya Gus. Oke, siap. Ya. Kalau yang
Mbak Kuntinya biarin dulu lah. Kita bisa mikirin dia dulu. Ya, gimana mingguan? Gimana mingguan? Bisa komunikasi? Bisa. Gimana, bisa ceritakan mengenai sosok gunung? Sudah lama seperti ini. Sudah lama seperti ini maksudnya gimana? Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan yang bagaimana? Dulunya seperti ini, dari bentuk, dari suasana. Ya, saudara kan yang membuka lahan pertama ataupun yang dikatakan bagi saya di sini sesepuh di mana awal masuk di daerah ini. Ya, Karena saudara yang membuka lahan pertama yang merawat dan menjaga alam tersebut di gunung itu, maka saudara ini saya hadirkan di dalam tubuh manusia ini karena saya sebagai manusia yang beriman insya Allah ingin berinteraksi dengan saudara yang masuk ke dalam tubuh anak tersebut. Karena ini akan menjadikan suatu bahan untuk kita sampai kepada masyarakat, agar masyarakat yang tidak tahu ataupun sesuatu yang manusia itu sendiri yang awam tentang masalah apa-apa yang menimpa tentang masa zaman dahulu ataupun sejarah yang lalu, ini masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam menjaga cagar budaya, menjaga alam dan lain-lain. Dan makanya di sini saya ingin lebih lanjut, lebih dalam mengenai sosok hutan ataupun gunung yang saudara rawat selama ini, dan ingin menanyakan tentang juga silsilah saudara selama saudara tinggal di sini. Pasti punya silsilah, tinggalnya di mana di awalnya? benar. Seperti yang dibilang tadi. Saya dari seberang. Ya, seberang mana? Ya, dari Banten. Dari Banten. Ya, benar. Terus? Saya merantau ke sini. Merantau terus? Bawa keluarga. Dia bawa keluarga, Ya, membuka lahan di sini. membuka lahan, yang merawat, Ya, yang menjaga cagar budaya ataupun alam yang ada di alam tersebut, di tempat Ya. itu. ya. Nah, terus selama saudara masuk ke kawasan tersebut, yang menjaga, yang merawat, apakah di zaman dahulu pernah terjadinya sesuatu mungkin perkelahian ataupun suatu pertempuran ataupun gimana? Kan saudara lebih paham karena di usia ataupun di zaman pasti saudara lebih tua, sedangkan kami anak-anak muda ingin mengetahui semuanya yang pernah terjadi di masa saat itu. Ya, pernah sama orang pribumi. Pernah terjadi peperangan Ya, dengan orang Orang pribumi. pribumi. Terus dengan tujuan? dia tidak senang kalau saya ada di sini. Nah, Tapi awalnya saya di sini. Awalnya saya membuka lahan ini, terus dia datang untuk merebut. merebut kawasan tersebut. Ya, karena sudah dibuka. Oh. Terus apa lagi? Ya, ada pertempuran. Perkelahian. Pertempuran perkelahian gimana? Ya, karena saya pernah belajar, saya bisa mengatasinya. Untuk hal itu, Di zaman saat itu sampean saudara sempat belajar suatu ilmu, ya, membela diri ataupun sebuah ilmu kanuragan lah, bisa dikatakan seperti itu. ya, saya bisa mengatasinya untuk hal itu. Tapi
semenjak ada pemerintah. Ada pemerintahan. Ya, Hah? mulai menguasai tempat ini. Hah? Terus? Keluarga saya jadi ancamannya. Ancaman gimana? Ada masalah seperti apa kok bisa mendapatkan ancaman? Itu tidak terjadi, tapi bakal terjadi kalau saya tidak mengikhlaskan semua tempat ini. Iya, apa yang akan terjadi di tempat ini maksudnya gimana? Karena banyak manusia yang kurang mengerti apa yang saudara tanyakan, saudara sampaikan. Lahannya sudah dibuka, tapi pemerintah mengambilnya. Terus? Karena itu perjuangan saya mau melawan. Tapi karena keluarga saya tidak mampu. Itu akan berisiko untuk keluarga saya, itu aja. Itu aja. Terus saudara ini kan berasal dari Pulau Jawa. Ya, Turun datang ke Pulau Sumatera, terus membuka lahan di hutan tersebut ataupun di gunung tersebut, di mana saudara hidup, mencari nafkah dan sebagainya bersama keluarga dan anak-anak. Terus dari perjalanan tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, pada saat itu sudah mulai ada namanya pemerintahan. ya, Berarti kan saudara sudah lama di zaman saat itu. ya. Terus bisa menceritakan sesuatu dimensi yang ada di tempat ini seperti apa? Banyak Banyaknya seperti apa? banyak aktivitas. Ya, kalau aktivitas pasti. Terus Perkampungan. perkampungan apa? Perkampungan manusia di zaman dahulu apa perkampungan jin? Perkampungan jin. Perkampungan jin. Ya, Tapi dulu banyak rumah-rumah perkampungan di zaman dahulu saat itu, pada masa itu. hampir 10. 10 Tidak apa? begitu banyak. 10 penduduk, Ya, 10 buah rumah. 10 rumah. Ya, Oke Mas, sini tokoh masyarakatnya, Mas Ijal sini, nggak usah takut. Maksudnya mengedukasi ke masyarakat. Sampai agak sini nggak Pak? Lewat sini. Sampai ngobrol aja nggak usah takut. Namanya kita berdialog dengan bangsa mereka, kita nggak harus semuanya percaya dengan ucapan yang disampaikan. Tapi kita dengan kita diberikan otak oleh Allah, harus bisa mentalaah agar melahirkan pemikiran yang jernih. Apa yang diungkapkan oleh si beliau, kita bisa benar-benar menyaring agar apa yang nanti kita sampaikan kepada masyarakat pun tidak menjadikan timbul fitnah ataupun suatu cerita yang mengalur kesesatan, begitu loh. Jadi karena sampean selaku mungkin orang yang pernah tinggal di sini, pernah tugas di sini, saudara pasti kan bertanya-tanya ataupun ingin mengetahui lebih dalam tentang seluk-beluknya gunung yang dijuluki Gunung Senen. Nah, ini kan beliau. Cuma kalau masalah korin, ini korinnya gitu loh. Cuma karena posisi di dalam tubuh manusia ini kan kayak bangsa mereka mengukur kapasitas kemampuan wadahnya. Kalau kemampuan wadahnya tidak mewadahi, karena mereka ini kenapa bisa mengakses manusia ini nggak bisa bicara? Pembicaraan yang dia ucapkan ini kan tidak selincah apa yang saat ini kita bicarakan. Nah, kita kan dalam keadaan sadar. Sedangkan manusia dalam keadaan sadar disengaja dirasuki. Otomatis jin yang hadir masuk ke dalam tubuh manusia, masuk ke dimensi sebelah kiri, mengakses otaknya. Kalau adanya suatu kontrak ataupun terjadinya ketidaksinkronan antara otak itu, maka akan menjadikan sesuatu yang menjadi penghambat lah bagi jiwanya si manusia itu. Nah, sekarang intinya, masnya selaku masyarakat yang pernah juga kerja di sini dulunya ataupun tahun yang lalu, sampean bisa sedikit berbincang-bincang dengan beliau. Nanti aku akan sampaikan, maksudnya akan saya ambil kesimpulannya. Silakan Mas. Ya, kalau
saya kan masih muda, masih cuman dengar cerita dari orang-orang yang dulu-dulu. Ya, Katanya yang buka di sini pertama itu namanya Pak Senen, tapi kan nggak tahu nama aslinya Pak siapa. Nah, yang setahu saya sih seperti itu. Terus katanya di wilayah Gunung Senen ini katanya orang banyak ngomong itu ngeri angker katanya. Banyak misteri lah Banyak misteri. Terus ada cerita juga ya cerita sih. Ya, Aku lanjut. cuman dengar katanya ada yang meninggal karena habis manen sawit. Terus Ya. egreknya itu lepas patah terus ngenain perutnya. Nggak tahu entah meninggal di sini apa dalam perjalanan rumah sakit juga, ya saya juga nggak tahu, itu kan cuman cerita. Benar seperti itu apa tidak seperti itu aslinya? Kalau cerita orang kan di sana ada kejadian, ada orang yang manen egreknya patah ngenain perutnya robek katanya. Kan ceritanya seperti itu. Ya kami masih kecil ini kan, ya kami ini kan nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa. Tidak ada yang seperti apa, Pak? Untuk urusan itu tidak ada. Tidak ada dalam kehidupan saudara apa gimana? Untuk selanjutnya tidak ada. Tidak ada seperti apa? Kecelakaan itu tidak ada. Kenapa saudara mengatakan itu? Atas dasar apa? Gimana? Sepenuhnya saya tidak menguasai tempat ini. Setahu saya tidak ada untuk urusan itu. Oke, jadi saudara, untuk semua para sahabat, teman, santri, jamaah dimanapun di Indonesia maupun di luar negeri, di saat kita berinteraksi dengan bangsa jin ataupun bangsa manusia pun sekalipun ya, kita tentunya setiap apa yang kita ucapkan harus benar-benar hati-hati, pikiran kita harus terarah, tertuju kepada satu titik, agar apa yang kita sampaikan ataupun sesuatu yang dibicarakan oleh kitanya, kita sebagai pendengar, otomatis kita harus bisa benar-benar mencerna apa yang dia sampaikan. Jadi saya ambil kesimpulannya, si dikatakan ataupun si Mbah Senen ataupun si Mbah Udin ini adalah orang pendatang dari Pulau Jawa. Catatan pertama. Yang kedua, beliau membuka lahan pertama, bisa dikatakan juru kunci ataupun pakunya di sini yang di gunung tersebut, yang membuka lahan pertama. Di saat beliau merintis, merawat, menjaga cagar budaya ataupun alam sekitar, yang merawat hutan tersebut, dari perjalanan kehidupan di masa dahulu sempat terjadi satu bentrok, yaitu keributan ataupun peperangan dengan orang-orang pribumi. Itu yang disampaikan oleh si beliau. Dan yang ketiga, di mana beliau tadi menyampaikan kepada kita semuanya, saat itu beliau melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang mungkin saat itu bagi dia zalim ataupun apa, Allahu a'lam ya kan, kebenaran hanya milik Allah, kita serahkan, namanya kita faizam, berusaha gitu kan. Nah, terus posisinya di sini saya memetik tentang perkara yang sampai ceritakan, masalah yang mengenai orang yang kerja sebagai petani yang ngambil buah sawit, terus tiba-tiba senjata ataupun sajamnya mengenai perutnya hingga robek.
dan itu memang tidak masuk ke dalam kehidupan beliau gitu loh, karena dimensi beliau dengan area ataupun jalurnya sudah beda. Jadi beliau tidak tahu masalah apa-apa yang terjadi di dimensi ini ataupun tempat ini. Jadi sampean ataupun Mbah Udinya atau Mbah Senen mempunyai anak berapa? Hah? 5. Itu yang kau ucapkan. Itu yang kau ucapkan. Dan saudara ataupun manusianya, atas nama manusia tersebut yang namanya Mbah Senen ataupun Mbak Udin, itu meninggal yang seperti apa? Meninggalnya? Meninggal di mana? Di rumah. Iya, meninggal di rumah. Tinggalnya, ningganya itu di tempat mana? Bukan di sini. Bukan di sini, ningganya di mana? Di luar. Di luar. Maksudnya di daerah Pulau Jawa bagaimana? Hah? Dekat jalan, dekat luar. Ya, nah ini kita bisa lihat secara psikologinya, secara komunikasi dia. Ini terjadinya masih tetap ada perlawanan gitu. Tetap masih menjadikan perlawanan gitu. Jadi ini sudah kita tangkap, kita nggak akan ngambil lebih dalam lagi, dan kita langsung nanti ambil pusat ke bagian sosok jin yang di luar jalur Gunung Senen. Nah, kita ambil dari berapa jin, kita masukkan, dan ini si korinya, si kafir ini kita keluarkan dulu gitu ya. Kira-kira ada yang mau ditambahkan, Mas? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Yaudah, sekarang kamu kembali dan saya kembalikan kepada tangannya ya Kemangir, karena yang lari dia tanggung jawab. Oke, langsung selesai, relax, stop, pikiran pusatkan, tak. Oke. Dari ada yang lucu. Tadi ada sosok. Jadi di sini kayak ada apa? Minum dulu Mas. Ada sosok apa ya? Harimau tapi kayak danyang. Jadi dia di situ, tadi lihat di situ. Makanya saya tadi jalan ke sana. Tadi beliau ada di situ. Ini kayak harimau yang sudah danyang, yang sudah lama. Mungkin jinnya ya mungkin ya. Saya nggak ngerti lah, tapi yang saya lihat di sana tadi kayak harimau ada di situ, beliau gede besar sosoknya, dan dia saat ini pun masih di situ, masih melihat di situ di sela-sela antara pohon itu di tengah-tengah jalan. Beliau ada di situ. Kira-kira lucu nggak yang sama lihat? Nah ini ngamuan. Ngamuan. Lucu ya kalau ini. Ngamuk tapi lucu. Ya wes, coba. Ya, kita coba masukkan ya. Iya. Santai aja. Main tuh batin. Lebay, wujudnya kayak gitu, main kita takut. Lebay, berubah, ngapain kamu gitu? Wujud tadi lebay, hah? Ngapain dan wujud kayak gitu? Hah? Wujudmu kayak gini. Sayang.
Kacau kau. Tahu. Nah, Tahu. bau apa? Kamu tahu. Ya tahu lah. Surat Al-Jin itu lebih mumpuni daripada kamu jinnya. Hah? Ngapain kamu udah wujud kayak gitu? Tadi ya? Biar kita takut. Salah. Kamu salah alamat. Alamat palsu tau gak? Garang-garang ada yang kesini. Hah? Garang-garang ada yang kesini. Belum ada kan? Iya. Karena masih perawan alammu, belum digoncangkan oleh kita. Kita bukan paranormal, pria normal tau gak? Oh, ayo. Saya adalah orang-orang yaitu dari tim Sunggokong. Ada Cut Pakai. Dan saya mau mendelisik ataupun mengulas suatu sejarah yang ada di tempat ini. Sebagaimana banyak suatu sejarah ataupun petilasan di masa dahulu yang masih ditutupi dengan suatu energi yang begitu lekat dengan dimensi kalian. Makanya saya hadirkan kalian untuk berinteraksi langsung, komunikasi dengan kita. Oke, biarin, ada pusaka, lanjutin. Panik kayaknya. Hah? Ngapain kamu kayak gitu? Kamu udah lama di sini? Kamu punya pacar gak? Hah? Punya pacar nggak? Hah? Malu? Kamu punya pacar nggak? Nggak usah malu-malu lah. Hah? Pokoknya kalau jin ketemu kita orang udah nggak ada harga dirinya dah kalian. Hah? Kamu punya pacar kan? Nggak ada. Iya kan? Iya. Balik bawah sono tuh. Iya. Masa kamu seleranya kayak gitu? Hah? Nggak apa-apa. Cari tuh yang lebih keren, cakep. Masa punya laki-lakinya cemplis, Nah, kamu suka yang kecil-kecil? Masa suka sama cemplis, Bisa dimain-mainin. Hah? Apa yang suka dimainin dari diri dia, sosok dia? Diajak main begini. Oh, terus? Iya. Kamu kalau lagi bercinta muncul sama dia gimana? Gini. Hah? Oh, gitu. Sama dia kayak gitu. Iya, ini keren. Oh, gitu. Terus apa lagi? Kan dia sosoknya nggak begitu besar. Besar wujudmu daripada dia. Lah kamu kalau lagi meluk dia kan gimana? Mau tingginya tinggi kamu? Begini. Hah? Kayak gitu. Itu kan gayamu. Oh, karena skarpmu lah. Yang penting kamu bahagia lah. Jadi kamu belum pernah masuk ke dalam tubuh manusia? Baru kali ini? Tadi posisi ditarik oleh si Ki Ageng Mangir sahabat saya gimana? Kamu kaget? Udah tahu. Oh, udah tahu? Iya. Tadi kamu kenalan? Tadi kamu pantatin gitu? Hah? Pantatin gitu? Iya. Tadi posisi kamu berdiri wujudnya gimana? Coba praktekin. Masa sih saya? Oh, iya kan kamu. Coba gimana tadi? Kayak gitu. Kayak gitu. Dengan sosok keren lah gitu kan. Main ketok garang gitu ya. Serem mana? Jadi tadi kamu kayak gitu. Ya. Kamu bisa ceritakan sesuatu eksistensi jin makhluk yang ada di tempat ini? Mana jin yang paling kuat di antara bangsa kalian? Ada di bawah. Hah? Bawah. Di bawah. Mereka masih satu kelompok kalian apa sudah beda dimensi? Beda. Terus kamu bisa ceritakan nggak masalah orang yang pernah kerja sebagai petani, mengambil buah sawit, lalu sajanya mengenai perutnya hingga robek? Kamu tahu nggak? Hah? Iya. Tahu? Tahu. Coba kamu ceritain. Aku pengen dengar. Nanti kalau kamu ceritain benar, omonganmu benar, tak kasih hadiah dah. Apa dulu? Hah? Apa aja? Hadiahnya apa dulu?
pakaian kah, make up kah, apa saja dah. Rumah istana pun saya kasih. Hah? Nanti saya kasih tempat yang lebih bagus. Ngapain kamu tinggal kayak gitu, ha? Nampar, makanan pun tak nikmat, nah, tak dijamin itu kan. Kalau kamu tinggal di sebuah tempat yang istana sedikit bagus kan makanannya banyak di situ, tinggal pilih. Tapi beneran ya? Iya, tenang saja. Awas kamu, janji. Iya, janji. Yang penting insya Allah gitu loh. Janji palsu maksudnya. Nah, Nggak mau lah. enggak. Maksudnya itu janji saya akan memberikan sesuatu. Palsu itu kalau kamu mengucap suatu kalimat yang berbohong, saya nggak akan ngasih. Ngomong, kamu bisa ceritain nggak? Ya. Ya sudah ceritain. Hah? Lokasi mana? Ya mana saja. Oh di situ. Hah? Kejadiannya situ. Coba aku tanya narasumber petaninya atau penjaganya, gimana mas? Kejadian itu? Ya kurang tahu juga. Kurang tahu. Posisinya di mana itu saya Titiknya? nggak tahu. Paling arah sono ya. Ya oke lah. Terus? Terus? Iya tempatnya di situ. Iya, terus apa lagi? Ya ada yang gangguin. Yang ganggu siapa? Ya kelompok kami lah. Hah? Yang di sana lah. Bangsa sana yang musil, Ya. bukan kelompok kalian. Hah? Enggak. Enggak. Ya. Kamu bisa tenang nggak? Coba kamu hadap sini biar kecantikanmu lebih mempesona gitu kan. Emang kayak gitu, kamu nyaman kayak gitu? Iya. Nggak nyaman berdiri Enggak. dengan nungging tadi? Iya suka begini. Suka kayak gitu? Iya. Yakin? Tapi kalau dilihat memang kamu itu kurang bagus gitu loh. Dari perwujudannya sudah nggak lazim. Yang kedua kali anunya kecil, ketempot ya kan, bau gitu kan. Coba gigimu mana? Hah? Nah, iya. Makanya makananmu kotor banget. Makan kotoran sapi kan? Iya. Nah iya, makananmu kan kotoran sapi. Terus apa lagi? Iya di situ kejadiannya. Alah, kamu mengalibikan sesuatu. Makananmu itu kan? Iya kan? Enggak. Makananmu kotoran sapi kan? Oi. Hah? Ya. Iya kan? Ya ya. Yang apa kamu tadi mengarahkan kepada pembicaraan yang beda? Kan aku nggak tanya itu. Oh. Masalah yang saya tanyakan tadi kan udah selesai. Ya. Nah, Ya. di sini pernah ada orang melakukan tapa ritual. Banyak. Ngapain yang dia cari? Angka. Angka? Ya. Angka apa? Ayo. Apa itu? Angka. Angka. Ya. Togel. Ya. Ya. Cari nomor. Ya. Ah, Di sana. pernah dapat? Saya gangguin. Gangguan kayak mana gangguannya? Sering teriak-teriak. Teriakannya mana? 8. Oh, 8. Itu. 8. Ya. Itu zaman saat itu. Iya. Tapi sekarang udah lama nggak? Kalau dia tapa melakukan ritual, apa yang dia bawa? Ya macam-macam. Apa yang dibawa? Wangi-wangi. Wewangian. Ya. Seperti apa? Kan banyak jenisnya wewangian. Asap. Asap? Ya. Terus? bunga. Ah. Tapi kan bangsa kalian nggak suka. Iya. Karena bahasa jin kalian itu tidak semua suka dengan wewangian. Karena bangsa kalian kafir itu suka dengan tempat-tempat yang kotor, yang kumuh, makanannya kotoran manusia, kotoran hewan ya kan? Iya. Minumannya kencingan manusia. Iya. Pokoknya yang kotor-kotor, yang najis-najis. Ya kan? Iya. Saya jilatin itu. Nah, kira-kira kamu dengan aroma sesuatu wewangian di sini kira-kira nyaman nggak? Senang nggak? Hah? Nggak senang? Enggak. Oke, kembali dengan bahasa saya tadi.
Apa yang dibawa? Tadi wewangian, bunga, terus apa lagi? Terus Jajanan. iya sekarang sering makan di sini. Makan gimana? Ngomong yang jelas. Taboy sekalian awakmu. Hah? Ngomong yang jelas. Siapa yang makan? Sorry, Papu-papu orang gitu. di sini, Hah? orang di sini makan. Ya orang di sini pasti makan lah. Kalau dia lapar pasti berhenti makan lah. Dia bawa bontot kok. Hah? Ohe. Terus apa? Enggak, kamu tahu nggak masalah sesuatu di sini sejarah di masa dahulunya? Perkebunan ini. Hah? Dulutan, Hah? dulutan. Ya aku tahu Tan. Nggak mungkin ini kota itu loh. Hutan pastinya. Kamu Terus apa? Hah? Apa? Terus apa ya? Kamu ceritakan masalah sini. Hah? Kamu belum pernah ya? Belum pernah diperkosa kamu ya? Hah? Belum pernah perkosa? Kamu kalau jadi jin baik, saya ganti pakaian kamu. Jadilah jin yang baik, walaupun kamu kafir sekalipun. Tapi yang baik sikapmu. Oh, kita kan tujuannya baik. Nah, Ya. kamu dari tadi ngobrol dengan manusia, tahu nggak siapa? Ya, nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kamu mau jawab? Di sini ada juga. Mana yang kamu sukai di sini? Ada? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Mana? Nggak usah kamu lari. Kameranya takut ya? Toyoli aja. Oh, hilang. Ada lagi yang mau aku bicarakan? Hah? Coba berdiri. Mau ganti pakaian nggak? Hah? Kamu nggak pernah mandi kan? Berdiri yang benar. Nggak usah kayak gitu jeleles. Tampilan yang feminim gitu loh. Susah. Alah, kamu harus cantik. Berdiri. Masa kayak gitu kelakuanmu? Kamu kan perempuan, orang petataan ngono. Udah nggak usah ditonjol-tonjolkan, nggak ada isinya kau. Apa yang kau tonjolkan? Tak ada yang bohai. Ayo gimana nih? Udah pantat jelek, kau pamer sekalipun. Kalau kau jalan gimana? Mau dikasih pakaian enggak? Sebelum saya keluarin kamu. Iya. Ya jalan yang mana coba? Susah. Alah kayak orang kena asam urat rematik. Jalan yang benar. Iko malu orang barongan itu. Oh, aku biasa yang begini. Hah? Biasa yang begini. Karepmu lah, yang penting kamu bahagia. Wis ngono wae. Nah. Udah kamu berdiri. Mau dikasih pakaian enggak? Iya nih. Lepasin pakaianmu dulu. Kita cariin pakaian. Ya kelakuannya aja ngono. Bagaimana pakai baju? Mau diganti bajunya enggak? Iya nih. Biar nanti cemplis itu makin suka sama kamu. Ya? Iya. Ya berdiri yang benar. Ya. Nah, ngono meneng nggak? Tak goleke baju sing pas. Wah, cepat.
Benerin pakaiannya. Benerin pakaiannya. Tutup yang benar. Nah. Nah. Bagus kan? Bagus. Wah, cutang nih kemambu ngono gue. Kamu kok suka gitu nyaman ah? Nanti kamu setelah ini cebok ya. Ya. Iya. Biar steril. Paham? Iya. Biar kekasihmu makin suka ya. Senang nggak? Iya, senang. Senang. Mau jadi jin baik nggak? Hah? Mau jadi jin baik nggak? Iya. Mau kan? Nah, Mau. mau. Ya. Kamu bisa joget? Susah. Hah? Susah kenapa? Sayang bajunya. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jogetnya gimana? Hah? Ya begitu. Oh, sekarang lah. Yang penting kamu keluar ya. Ya udah, untuk 3, 5, tilak. Allah. Ngapa Rom? Gayamu dan rusak di bawahmu Rom.